Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan bercerita di luar EduSeries. Jadi mungkin teman-teman sudah mengalami selama hampir kurang lebih 2 tahun ini bekerja di rumah ya, atau work from home. Dan salah satu keluhan yang sering saya dengar dari teman-teman adalah, wah, penggunaan listriknya jadi luar biasa tinggi gitu ya. Kenapa ya? Karena kan mau nggak mau, karena kita kerja di rumah, mungkin yang pakai PC, pakai laptop harus hidup terus-menerus, dan terutama juga yang kamarnya tertutup, ruangannya tertutup, harus pakai AC terus-menerus. Nah, setahun yang lalu saya berpikir bahwa kayaknya ini bisa diatasi dengan kalau kita bisa produksi listrik sendiri gitu ya. Dan dari situ muncul satu ide untuk membuat listrik sendiri di atap rumah. Jadi saya membuat pabrik listrik, pembangkit listrik di atap rumah. Nah, mungkin teman-teman lihat di belakang saya ada garasi gitu ya, dan di atas itu ada panel surya. Nah, hari ini saya akan cerita bagaimana kita membuat listrik dari atap rumah. Jadi kita bikin pembangkit listrik dari atap rumah. Nah, di atas atap itu ada beberapa panel surya. Nanti saya akan ajak teman-teman berkeliling dan melihat bagaimana sistemnya. Mungkin teman-teman akan membuat sistem yang sama. Dan ini bukan sistem yang sangat mahal gitu ya, dan rumit, maksudnya harus pakai pengetahuan elektronika yang luar biasa, enggak. Ini pakai elektronika sederhana, kita bisa membuat listrik sendiri di rumah, dan tentu saja bisa menghemat penggunaan listrik dari PLN. Yuk teman-teman, kita lihat bagaimana cara kerja pembangkit listrik atap atau pabrik listrik di atas garasi rumah. Yuk kita lihat. Nah, perjalanan kita akan mulai dari kotak berwarna silver ini. Ini adalah kotak solar inverter. Di dalam kotak ini, di dalamnya ada pertama solar charge controller. Itu adalah alat yang mengontrol arus yang dihasilkan oleh panel surya supaya tidak overcharge masuk ke dalam inverter. Kemudian selain ada solar charge controller, juga ada inverter. Inverter itu adalah alat yang mengubah arus dari DC menjadi AC, gitu ya. Lalu alat yang ketiga yang ada di dalam kotak kecil ini adalah solar charger. Jadi listrik dari matahari apabila tidak terlalu banyak dipakai untuk peralatan rumah, itu bisa dipakai untuk mengecas atau mengisi aki. Nah, perjalanan listrik dari atap itu akan masuk mulai dari kotak ini nih. Ini adalah kotak combiner, box combiner, karena dari atas muncul ada 4 kabel, 2 positif, 2 negatif, digabung menjadi 1 sehingga keluar 1 positif, 1 negatif. Nah, dari kabel yang selesai keluar dari box combiner ini akan masuk ke sekring DC yang pertama. Ini adalah sekring DC yang pertama untuk membatasi apabila terjadi over current atau arusnya berlebih, dia akan ngetrip, dia akan putus, dia akan jatuh, sehingga tidak akan merusak alat solar inverternya. Oke, dari sini kemudian listrik dari matahari
dari atap masuk ke alat ini, masuk ke dalam lubang ini. Nah, ini adalah lubang untuk input listrik dari matahari yang kemudian masuk ke dalam solar charge controller, dan dari solar charge controller dia akan masuk ke charger. Ya, dari charger. Jadi charger dia akan mengisi aki. Nah, ini ada 4 buah aki di bawah. Masing-masing adalah 12 volt 65 ampere hour atau 65 Ah yang saya bisa monitor tegangannya dari 2 voltmeter ini, sehingga saya tahu tegangannya tinggal berapa, apakah chargernya ngecas atau enggak gitu ya. Nah, aki itu digunakan ketika sinar matahari sudah kurang atau tidak ada, maka tegangan atau arus dari aki dia dipakai oleh alat ini lagi, alat inverternya. Nah, inverter ini adalah mengubah dari DC menjadi AC. Kalau tadi kan aki kan DC, diubah menjadi AC supaya bisa dipakai oleh peralatan listrik kita melalui kabel putih ini. Ini kebetulan ada kabelnya tapi saya kasih bungkus, masuk ke dalam jaringan listrik rumah yang saya amankan di dalam box MCB ini. Jadi di sini ada satu MCB yang mengamankan listrik dari solar inverter sebelum masuk ke rumah, itu diamankan oleh MCB ini. Jadi sehingga kalau terjadi arus pendek atau semacam itu, dia akan trip dan dia tidak akan masuk ke membuat jaringan listrik di rumah terbakar. Nah, ini adalah MCB masuk ke jaringan di rumah. Nah, lalu gimana caranya saya bisa ngontrol, saya bisa tahu kalau produksi listrik kita hari ini berapa, kurang atau berlebih, ya tekor atau surplus gitu ya. Maka alat ini dilengkapi dengan software yang kita bisa pakai untuk memantau. Nah, ini adalah softwarenya yang bisa diinstal di laptop, ya, terhubung ke USB. Ini pakai USB, ya, terhubung ke alatnya. Nih, alatnya di sini nih, terhubungnya ke kabel USB yang ini. Nah, ini dihubungkan ke laptop sehingga kita bisa memantau. Nah, di situ kelihatan bahwa voltase listrik PLN 218 volt, jadi tidak penuh 220 volt. Sedangkan output voltasenya adalah 229 volt, voltase dari alat, ya. Kemudian load-nya saat ini listrik sedang kepakai PLN adalah 0,8 ampere. Artinya di rumah saya ini sekarang untuk alat ini sedang menanggung beban 0,8 atau 0,7 ampere yang setara dengan kurang lebih 180 VA. Jadi di situ ada komputer hidup, modem hidup, laptop anak-anak hidup, itu diambil dari alat ini, dan juga pompa-pompa akuarium. Ada 180 VA atau 148 watt. Nah, ini ditenagai oleh matahari, gitu. Kenapa? Karena kita lihat PV power-nya. Nah, ini dilihat ada PV power. Saat ini matahari menghasilkan listrik 236 watt, gitu. Karena memang akhir-akhir ini sedang mendung, jadi matahari tidak terlalu optimal, menghasilkan 236 watt. Artinya apa? Produksi listrik dengan apa yang dipakai itu berlebih. Nah, kelebihannya kemana? Kelebihannya akan masuk ke baterai. Jadi dipakai untuk ngecas baterai. Saat ini mengecas baterai dengan arus 3,6 ampere, ya, dengan tegangan chargingnya 13,5 volt. Nah, itu teman-teman, ini bisa dipakai untuk mengontrol alat tersebut. Dan ini bisa juga dipakai untuk menyetel parameter settingnya, gitu. Jadi parameter-parameternya bisa disetting dari alat ini, plus datanya juga bisa diambil. Nah, ini kita bisa lihat ada data. Nah, ini adalah data produksi per jam. Sehingga kita bisa tahu per jamnya kita tuh tekor atau surplus. Nah, ini bisa dilihat dan ini kita bisa pakai buat analisa. Setiap bulan datanya kita download, kita akan cek, oh tagihan listrik kita bisa hemat berapa. Nah, dari data yang sudah disajikan oleh alat ini. Ini alat ini, data ini nanti bisa di-download dalam bentuk Excel. Nah, teman-teman kan pasti ada pertanyaan, gimana kejadiannya kalau misalnya alat ini rusak? Iya betul, saya nggak bisa benerin alat ini sendiri gitu ya, karena dia sudah
compact seperti ini dari pabrik. Nah, saya akan tunjukkan satu alat yang menjadi backup. Jadi kalau misalnya terjadi alat ini rusak, harus ada backupnya. Yuk kita lihat backupnya. Oke, nah teman-teman, ini adalah alat backup kalau misalnya terjadi solar inverter yang tadi saya tunjukkan itu ada gangguan atau rusak. Karena saya tidak bisa mendesain sendiri, maka saya siapkan cadangannya. Nah, buat teman-teman yang mau memulai sistem PLTS secara sederhana juga bisa memulai dengan rangkaian seperti ini. Komponen-komponennya apa aja sih? Sebenarnya sederhana. Komponen pertama adalah namanya solar charge controller. Ini ya. Ini adalah solar charge controller, di mana matahari dari solar panel akan masuk ke alat ini untuk dikontrol supaya tidak overcurrent atau arusnya berlebih. Karena arus berlebih nanti akan merusak seluruh alat ini, terutama inverter dan akinya. Nah, kemudian matahari yang sudah dikontrol oleh SCC ini, solar charge control ini, akan hasilnya nanti listriknya akan masuk ke aki, yang tadi sudah seperti saya tunjukkan. Nah, lalu, untuk supaya bisa mengubah tegangan dari aki dari DC menjadi AC supaya bisa menghidupi alat-alat listrik di rumah, maka diperlukan alat ini nih. Ini yang disebut sebagai inverter. Ya, sebaiknya cari yang pure sine wave inverter, yang pure. Kenapa? Karena supaya matching dengan alat-alat seperti pompa. Karena kalau alat-alat seperti pompa dia justru sensitif. Oke? Nah, lalu sebenarnya sudah selesai alatnya di situ aja. Nah, tetapi di dalam sistem ini saya tambahkan beberapa alat. Pertama yaitu ini adalah timer. Jadi timer ini untuk mengatur supaya pada jam tertentu kita memakai PLTS. Pada jam tertentu kita pindah ke PLN. Jadi saya setting dengan alat ini karena alat ini manual. Pertama saya amankan dulu dengan sekring. Kemudian lalu timer akan menyetel secara otomatis. Setiap jam 7 pagi dia akan pindah ke PLTS. Setiap jam 5 sore dia otomatis pindah ke PLN. Jadi sistemnya sudah otomatis. Nah, ini adalah stop kontak untuk nyolokin alat-alat. Tapi ini sekali lagi ini adalah alat cadangan kalau misalnya solar inverter yang ada di rumah saya sedang rusak. Gitu ya teman-teman semua. Semoga mendapat gambaran dari alat yang sederhana ini kita bisa menghasilkan listrik dari atap. Terima kasih.